Berarti tanggal 10 yang dilakukan Nabi apa? Mulai menyembelih hewan korban. 11, 12, 13 ini disebut ayyamut tasyrik, hari apa? Tasyrik gitu. Kenapa kok disebut hari-hari tasyrik gitu? Tasyrik itu dari kata syarkun. Syaraka yusyariku tasyrikon. Syarkun itu apa Pak Bu artinya? Timur. Ada syarkun, ada gorbun. Syarkun itu timur, gorbun apa? Barat. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kenapa 3 hari ini disebut hari-hari tasyrik itu? Karena dihubungkan ke arah timur. Ada apa dengan arah timur Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu ada matahari. Karena para sahabat ketika itu mereka mengawetkan daging apa? Korban. Kenapa? Karena dulu belum ada alat pengawet daging atau pendingin daging supaya bisa tahan lama sebagaimana di zaman modern. Ada kulkas, ada freezer. Ngomong-ngomong Bu, dagingnya jenengan korban winginane tasik teng freezer apa pun telas Bu? Alhamdulillah tasik Pak. Berarti tambah daging korban wingin itu berarti full Bu ya, satu kulkas. Itu zaman sekarang. Tapi dulu nggak bisa disimpan di kulkas. Caranya bagaimana? Dijemur di bawah terik matahari. Dalam fikih disebut qadid atau takdid itu. Makanya hari-harinya disebut apa? Ayyamu tasyrik. Orang pada fokus pada arah apa? Timur, yaitu melakukan penjemuran daging apa? Korban. Terus bagaimana Nabi memaknai hari-hari tasyrik ini? Dalam hadis Nubaisyah Al-Hudali. Hadis itu Nubaisyah Al-Hudali. Nabi Muhammad SAW memaknai hari tasyrik, ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Dalam riwayat yang lain wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum dan ingat kepada Allah. Hari-hari tasyrik mulai 11, 12, 13 itu disebut ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Sing jenengan lakoni apa dik dinane? Nyate-nyate napa mboten dik? Walah ibu-ibu sing tuwek ngapunten Bu wis. Aku mau wani delok tok. Rawani apa? Melok mangan. Kenapa? Wah, darahku sedhuwur. Nah, ketika Nabi menjelaskan hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Berarti orang tidak boleh berpuasa. Oleh sebab itu ada 5 hari yang kita dilarang berpuasa. Yaitu apa saja Bu? Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kenapa? Kita habis puasa 1 bulan. Nah maknanya Al-Fitri itu berbuka. Wong hari lainnya berbuka kok jenengan apa? Poso. Kan enggak mungkin nek jenengan poso Idul Fitri juga oman apa? Jajan. Idul Adha. Adha itu korban. Artinya orang pada menyembelih apa? Hewan korban. Kalau jenengan puasa tanggal 10 Dzulhijjah, ya nanti nggak bisa menikmati daging korban. Ayyamu tasyrik Nabi bilang apa? Ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Menunjukkan kalau kita beragama itu agama tidak harus serius terus Pak Bu. Agama itu kadang-kadang boleh nyantai, boleh apa? Bersenang-senang. Tapi Nabi mempertegas, kita boleh bersenang-senang, boleh makan, boleh minum, tapi apa? Wa dzikrin lillah. Tetap dianjurkan ingat kepada Allah. Di antara bentuk kita ingat kepada Allah Bapak Bu, ibadah yang kita lakukan masih dianjurkan untuk membaca apa? Takbir. Takbir muqayyad dibaca setelah sholat, mulai setelah subuh yaumul arafah tanggal 9 sampai setelah asar tanggal 13 atau akhir hari tasyrik. Tapi hadisnya dhaif Pak Bu. Tapi jenengan senang, hadisnya dhaif tapi riwayatnya banyak gitu. Sebagian orang mengkritik, takbir muqayyad setelah sholat itu dhaif. Ya betul, hadisnya dhaif.
tapi nggak ada yang sahih dari Nabi. Termasuk jenengan mengucapkan takbir Allahu Akbar itu 2 kali atau 3 kali dan seterusnya, itu nggak ada riwayat yang khusus dari apa? Nabi. Itu keterangan sahabat. Sebagian jalurnya memang doif, tapi kalau doif riwayatnya banyak, itu menjadi apa? Hasan, sehingga bisa diamalkan. Itu ya. Ya diantaranya dengan mengingat Allah, dengan melakukan apa? Takbir. Tanggal 11 itu disebut Yaumul Qarr, jamaah haji menetap di Mina. 12 Yaum Nafar al-Awwal, jamaah haji yang mau meninggalkan Mina silahkan, yang mau tetap tinggal ya silahkan, sehingga tanggal 13 disebut Yaum An-Nafar Ats-Tsani, hari nafar yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang semuanya sudah kita lewati. Sekarang kita berganti. Kalau tadi kita bicara tentang ibadah-ibadah yang hubungannya dengan dimensi spiritual, tapi korban itu kan tidak hanya dimensinya apa Pak Bu? Sosial, tapi juga apa? Spiritual. Coba kalau Nabi korban tadi dipilih kambing yang mahal dan gemuk. Kenapa? Karena semakin mahal, semakin gemuk, dampak sosialnya semakin apa Pak? Semakin besar. Tapi Allah menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin apa? Yanaluhu taqwa minkum. Yang diinginkan Allah nggak butuh dagingnya, nggak butuh apa? Darahnya. Tapi yang dinilai Allah Pak, nilai spiritual, bagaimana kita berkorban itu betul-betul lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya ada dimensi sosial, tapi juga ada dimensi apa? Spiritual. Ini selalu berhubungan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali Pak Bu, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebelum kita sampai kepada batinu taqwa, maka harus apa? Dohir taqwa. Orang nggak mungkin disebut orang yang bertakwa tapi nggak pernah sholat. Ya atau nggak Pak Bu? Si A itu soleh tapi rata sholat, masuk akal atau nggak Bu? Jenengan yang sholat belum tentu sholatnya itu kualitas. Kadang-kadang sholat ya cek gelak wong, sholat ya mau sekedar apa? Fisik saja, tapi hatinya nggak connect. Belum inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kata Imam Ghazali gini, kalau orang mau menjadikan sholatnya itu kualitas, harus melakukan dohir takwa dulu. Sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita sholat gerakan kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, bacaan doa dalam sholat sesuai yang diajarkan Nabi, barulah kita mengarah kepada batinu takwa, mengarah kepada batin takwa. Inti dari sholat apa Pak Bu? Khusyuk, ingat kepada Allah. Sehingga Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin ketika bicara bagaimana kita menjadikan sholat kita khusyuk, di antaranya yang dicatat apa? Yang pertama itu khusyuk, yang kedua tafahum, memahami makna apa? Sholat. Sehingga kembali ke tadi, orang korban juga sama Pak. Jadi korban dianjurkan yang paling gemuk itu, meskipun jenengan nggak tahu mazhabnya kambing atau sapi Pak itu. Jenengan kambing atau sapi Pak? Sapi. Tapi sing jenengan sapi Pak, korbane anake Adam wedhus atau sapi Pak? Wedhus. Oke. Diteruskan Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adzim. Ismail ditebus itu dengan apa Pak? Kambing atau sapi? Kambing. Nabi tiap tahunnya korban apa? Kambing. Berarti mazhabnya jenengan apa? Mazhabnya kambing Pak. Kalau yang jenengan kok mazhabnya sapi, hadis tentang keutamaan mendatangi sholat Jumat itu. Kalau orang sholat Jumat lebih baik mendatangi masjid paling pagi, nggih.
Ini saya nggak ngomong Pancasila, nggak apa-apa, pokoknya ini saja. Padahal belum selesai ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau jenengan mendatangi masjid itu kan sunnahnya paling pagi buat Pak ya. Pahalanya kalau orang pertama kali mendatangi masjid dari Jumat, pahalanya apa Pak? Faka'an nama koroba badanakan, kayak korban apa? Unta. Waktu kedua, faka'an nama koroba apa? Bakoroton, kayak korban sapi. Yang ketiga, faka'an nama koroba apa? Kapsan akrona, kambing yang bertanduk. Antara sapi dengan kambing